Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, tentu kita awali dengan mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai wujud syukur kita, pagi ini kita kembali dibangunkan oleh Allah, dan itu sebagai pertanda bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, yang tentunya hidup ini akan kita pergunakan, kita manfaatkan untuk menambah dan lebih mempersiapkan diri lagi berangkat ke kampung akhirat. Di samping kita juga gunakan untuk segala aktivitas mengerjakan sesuatu yang ujungnya untuk kebutuhan hidup di dunia. Dengan masih Allah memberikan kesempatan umur, sentiang masih bisa dibilai, kurang masih bisa ditukwa. Kesempatan masih ada. Dan itulah yang menyebabkan kita sangat bersyukur kita Allah kembali membangunkan kita pada pagi hari dengan mengucapkan doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kalau Buya Hamka menyebutkan orang yang tidak membaca doa bangun tidur itu keterlaluan. Itu namanya keterlaluan, tidak menghargai bangun atau hidup. Makanya yang hadir dalam masjid, kok adona lupa baca tadi, baca segini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Saya tidak menjustis Bapak Ibu lupa, tapi saya yakin ada yang lupa gitu. Kita baca aja sekarang. Sebagai seorang umat yang sangat cinta kepada Rasul, karena Rasul juga sangat cinta kepada kita. Ketika Rasulullah mau menghembuskan nafas terakhir, ada satu kalimat yang diucapkan terakhir oleh Nabi, diulang 3 kali. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Kemudian Nabi berangkat meninggalkan dunia. Ini diartikan, dimaknakan sebagai wujud begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Yang waktu itu juga terjadi komunikasi Allah dengan Rasul. Ya Allah, kalaulah seandainya sakit kematian itu adalah seperti demikian, dan itu akan menimpa kematian umatku, maka kumpulkanlah seluruh sakit kematian umatku itu, berikan kepadaku saat ini saja ya Allah. Rasul sempat berdoa sampai ke situ. Karena Rasul baru saja mendapat penjelasan bagi umat-umat Muhammad yang sedikit bangkang,
keras kepala, kareh lihie, suruh tak tersuruh, cegah tak tercegah, maka kematian adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Nabi bertanya, bara sakitnya ya Allah. Maka keterangan yang diperoleh oleh Nabi yang disampaikan kepada sahabat waktu itu, kumpulkan kambing hidup 70 ekor, lalu gantung seluruh kambing itu dan kupas kulitnya hidup-hidup. Kumpulkan seluruh sakit itu. Itulah sakit kematian bagi orang karelihi, orang bangkang, orang congkak, sombong dan sebagainya. Maka Nabi enggak tahan mendengarkan keterangan itu sampai Nabi berdoa, kumpulkan seluruh sakit yang akan diberikan kepada umatku itu ya Rasul. Ya Allah, biarlah aku tanggung sendiri pada saat ini. Namun sayang, doa Nabi tak dikabulkan. Tetap yang memang punya jatah untuk itu Allah akan berikan. Namun demikian kita tidak perlu cemas, karena ada satu jenis kematian lagi yang sangat indah dan menyenangkan, yaitunya idza aradallahul maut lil mu'min. Kalau yang meninggal itu adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, rohnya akan melompat keluar dengan sendirinya karena cintanya kepada kalimat Allah yang ditulis di telapak tangan malaikat. Ketika roh kita sudah berada di luar tubuh kita, al-bab maghlub, seluruh pintu tubuh sudah tertutup. Di waktu itulah kita baru sadar, ya Allah, kau sudah memberikan rahmat kepadaku. Sekarang aku sudah ada di alam yang satu lagi, yaitunya alam barzakh, kematian yang sangat enak dan melezatkan. Mudah-mudahan jenis kematian ini yang datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Atas keterangan yang diberikan oleh Rasul kepada kita, pelajaran yang diberikan kepada umatnya tentu termasuk kita, dan kecintaan Rasul yang begitu tinggi besar kepada kita, tentu tidaklah elok jika cinta ini tidak berbalas. Yang paling elok adalah cinta dibalas cinta, sayang dibalas sayang. Maka wujud sayang kita kepada Rasulullah, banyaklah berselawat kepada beliau. Pagi ini kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin sekalian, barangkek di waktu pagi lalu tarik ke Panyabung, kejawak pagi kini nan malam kita sambung. Dalam surat yang saya bacakan tadi itu sudah sangat hafal oleh kita. Imam sering membaca, kita pun sering mentalaah surat itu. Itu adalah satu surat dari 114 surat. Suratnya pendek, yaitu surat Al-Asr. Kalau di kampung-kampung kawan menyebut surat wal asri. Gitu. Ada seorang ahli tafsir kita yang diakui keunggulannya di dunia karena kitab tafsir yang ia karang itu sudah sempat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan tentunya bahasa Arab. Tafsir itu bernama Tafsir Muhammad Yunus, karena yang mengarangnya adalah Muhammad Yunus, orang awak. Dalam tafsirnya itu beliau menyebutkan dan menjadi tolok ukur untuk ahli tafsir hari ini. Kalaulah seandainya Allah menurunkan satu surat saja katanya, tapi surat itu adalah surat Al-Asr, maka itu sudah cukup buat petunjuk manusia dunia dan akhirat, karena mengingat kedalaman isi surat Al-Asr itu. Bapak dan Ibu hadirin, apa yang menjadi dasar Buya Muhammad Yunus mengungkapkan kalimat demikian? Nah, menurut beliau,
Karena di dalam surat ini yang dipersoalkan adalah waktu. Yang dipersoalkan adalah zaman ataupun masa. Di mana waktu dan zaman itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dilepaskan, ditanggalkan dari kehidupan manusia. Kalau seandainya kita menyebut apa yang paling tajam, bukan pedang, tapi yang paling tajam adalah waktu. Karena kalau luka oleh pedang itu bisa sembuh. Kok laweh dijahit malah. Kok le sakete andi plus sajo kau be. Tapi kalau sempat dipotong oleh waktu, dia tidak akan bisa kembali, Bapak dan Ibu. Kita punya waktu kecil. Wahai waktu kecilku, kembalilah agak setengah hari saja. Ya tidak bisa. Apa yang sudah dipotong oleh waktu lenyap, sudah berangkat dan tidak akan pernah kembali. Itu kalau waktu disebut paling tajam. Lalu apakah yang paling kuat? Yang paling kuat itu bukan gajah, tapi waktu yang paling kuat. Saking kuatnya waktu itu mampu membuat baru menjadi usang. Membuat yang sangat kuat menjadi sangat lemah. Membuat yang mengkilat jadi kelabu, tak berbentuk, tak berwarna. Membuat cantik menjadi tak cantik, membuat ganteng jadi tak ganteng. Ada sesuatu yang terlihat oleh mata, sebutlah rumah. Atapnya sudah bocor, pintunya sudah tanggal, tangga mau naik sudah hilang. Orang akan berucap, ini rumah sudah dimakan waktu. Ada seorang yang berjalan sudah mulai membungkuk, lata pereh-pereh, main-empa. Kadang ditegur pun tak menyahut, bukan karena sombong, tapi tak terdengar. Maka banyak orang juga berkomentar, ai kola lamo barangkali. Lama hari mungkin 5 minit le tabuh kau bunyi. Begitulah seterusnya keterangan mengenai waktu yang kita lewati. Dan waktu yang paling keras, tidak mau diatur. 1 menit lewat tak bisa balik. Hari ini kita sholat subuh baru saja selesai, yang diimami oleh Ustaz Ali Zarcak. Ingat Bapak dan Ibu, sholat subuh yang kita kerjakan tadi itu adalah satu-satunya sholat subuh yang terjadi di dunia di Masjid Raya Jihad Padang Panjang. Saya diperintah oleh Ustaz Al-Waton cepat datang subuh karena saya tak ada. Perintah yang menyuruh saya masuk surga kan tidak apa-apa. Solat subuh yang kita kerjakan besok, tidak solat subuh hari ini lagi Pak. Tidak subuh ikul. Sekarang Bapak Ibu mendengarkan tausiah, besok lagi mendengarkan tausiah, tidak hari ini lagi. Jumat depan tidak ini lagi. Jumat hari ini hanya 1 kali hadir di dunia sampai kiamat. Itulah dasar diantaranya Muhammad Yunus bilang, kenapa surat ini sangat dahsyat maknanya? Karena menyangkut dengan waktu. Banyak sekali huraian sebenarnya kalau kita mau konsentrasi dalam membahas ini, tapi kita stop saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Muhammad Yunus, Allah memakai waktu untuk bersumpah. Dalam surat ini ada sumpah. Pertama mengenai waktu, yang kedua ada sumpah. Dan sumpah itu menyangkut waktu lagi. Lalu ada apa dengan sumpah Bapak dan Ibu? Qasam atau yamin
Terjemahan bahasa kitanya sumpah. Ada uhud atau janji, bisa juga sumpah. Sumpah adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya dalam kehidupan kita, dan kita tidak boleh semeraut saja dalam bersumpah. Tek bersumpah, saya bersumpah, nggak boleh. Ada 2 syarat sekurangnya baru boleh bersumpah. Pertama, kita boleh bersumpah bila persoalannya besar, persoalannya penting, persoalannya genting, dan ting-ting yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita boleh bersumpah bila memang tidak ada jalan lain lagi. Kalau masih terlihat jalan lain, masih ada ruang kosong yang harus diisi, jangan sumpah dulu. Makanya kita dilarang betul dalam Islam bersumpah terhadap hal-hal kecil. Awak dituduh mencilok terumpa swallow untuk meyakinkan agar dia tak percaya bahwa kita yang melihat, bahwa kita yang mengambil. Abah sumpah lo demi Allah. Kalau swallow tuduhannya awak lihat jelas pasang. Anggap saja sedekah. Jangan dijual pula demi Allah, demi swallow. Ancilok terumpa dia, wang cilok dia. Akakah biarlah. Itu saja. Tapi kalau halnya penting, pokok, genting, silakan bersumpah kalau memang demikian. Makanya hanya kita dengar ada namanya sumpah saksi, ada namanya sumpah pejabat. Ambola merasakan sumpah. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena memang disepakati itu genting, pokok, penting. Kita masuk ke saksi. Pernyataan seorang saksi adalah hidup mati seorang tertuduh. Nasib seorang tertuduh. Untung saja kalau hukum yang mengancamnya 4 tahun, hanya 4 tahun tidak berjumpa dengan keluarga. Bagaimana kalau mengancamnya hukum mati? Itu dinyatakan dan ditentukan oleh apa yang akan diungkapkan oleh saksi. Itu sangat penting dan sangat pokok. Maka saksi harus dipastikan bisa berkata benar. Batu-batu mengatakan ananyo caliak dan ananyo dangan. Ini masalahnya hukuman. Karena demi jangan sampai salah hukum, salah tangkap. Para hakim bersepakat dan tentu unsurnya adalah dari ulama. Seorang hakim dalam menisbatkan hukum, biarlah membebaskan orang yang bersalah ketimbang terhukum orang yang tak bersalah. Kalau memang kondisinya seperti itu, tak ada satupun yang bisa diambil lagi sebagai patokan. Ragu. Beberapa orang saksi sudah dipanggil, beberapa sudah dianalisa, tapi tak ragu itu hakim. Sang yang akan menokok palu. Maka ukuran terakhir seorang hakim adalah biarlah membebaskan orang bersalah ketimbang menghukum orang yang tidak bersalah. Makanya pernyataan seorang saksi muhimmah, sangat penting dan sangat menentukan. Pertanyaan yang perlu dijawab, apa yang bisa kita lakukan agar saksi ini berkata benar? Satu-satunya adalah bersumpah. Demi Allah, aku akan mengatakan yang aku lihat dan aku dengar. 4 kali Bapak Ibu. Bila aku tidak jujur, aku rela diazab oleh Allah. Nah, salah kenyoleh. Terserah le sudah itu. Mau jujur mau tidak, berurusan dengan Allah. Makanya Bapak Ibu, yaminul ghumus, sumpah palsu berbahaya. Dalam bahasa sehari-hari, orang yang dimakan sumpah. Kate ndak berpucuk, ke bawah ndak baurek. Insyaallah di tengah juga digigit oleh kumbang. Ndak ada gunanya ini. Nah, maka saksi boleh disumpah. Kena pentingnya. Kemudian ada sumpah pejabat.
Kok Pak Kamal kalau marah saya kena sumpah. Disumpah terus. Nah, inti sumpah pejabat itu apa? Ini dia akan memikul satu amanah. Amanah yang dipikulkan kepada yang bersangkutan menyangkut nasib banyak orang. Tidak saja satu keluarga, satu rukun tetangga, satu RT, satu RW, satu lurah, satu nagari, tapi kan satu negeri, satu kampung, satu kecamatan, bahkan satu provinsi, bahkan negara. Apa yang bisa kita jadikan sebagai patokan tempat berpegang bahwa yang bersangkutan berkarya, bertugas benar menurut rel? Karena pisau akan diberikan kepadanya, pedang akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Bakiro kalaunya pancuang saja ke mahkamah. Yang dalam bahasa lainnya menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan wewenang. Karena dalam kajian Islam, lirrais baban, bagi seorang yang diberi amanah menjadi pemimpin, terbuka dua pintu. Dalam Islam itu pimpinan itu disebut 3 macam kalimat. Kadang disebut rais, kadang disebut dengan ra'in, kadang disebut dengan amir. Nah, makanya amir pemimpin artinya, rais pemimpin artinya, ra'in pemimpin juga. Tapi kalau kita kembali kepada makna asli, kita akan jumpa intinya. Kenapa seorang pemimpin disebut dengan rais? Rais asalnya ra'sun, artinya kepala. Apa makna kepala di dalam satu batang tubuh? Anggota ini tidak akan bekerja kalau tidak ada perintah dari kepala. Karena di dalam kepala itu ada sumber perintah, namanya otak. Kau tangan, kau nak cialah je. Kalau otak sudah tidak ada, bukan tak botak maka tidak akan ada perintah. Dan kalau otak sudah rusak, maka akan rusak perintah. Maka jangan sampai kita sakit otak. Apalagi kalau sudah rusak sama sekali. Itu adalah sumber perintah. Tangan akan mengambil sesuatu kalau otak bilang ambil itu wahai tangan. Mata akan melihat sesuatu kalau ada perintah hai mata lihat dia. Nah, seorang pemimpin dalam suatu kampung, suatu negeri, satu negara, dia adalah sumber segala perintah, tentu juga sumber segala larangan. Jadi kalau di Indonesia Prabowo-nya gini kok, man. Coba kalau sumber segala perintah orang tak selesai. Maka seorang rais tidak boleh sembarang orang. Itu makna kalau disebut dengan rais. Tapi rais, pemimpin, juga ada bahasa lainnya. Apa itu? Amir. Amir dalam bahasa kitanya, amir, orang yang memberi perintah. Sama dengan yang tadi. Amir tidak ada yang memerintah, tapi amir tukang perintah. Kalau camat masih takut sama bupati wali kota. Kalau bupati wali kota masih takut sama gubernur dan seterusnya. Tapi kalau sumber perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada takut lagi. Nah, sekarang dalam satu negara dia akan menjadi sumber perintah. Apa kalau air nama ilia dari itu kotor, sampai ke bawah kotor, Pak. Karena ikan itu busuk mulainya dari ekor apa dari kepala? Dari kepala. Makanya ibu-ibu yang cerdas bila beli ikan, dia tidak akan memeriksa ekor, tapi dia akan memperetili kepala. Begitu dia. Nah, itu makanya pemerintah, perintah, pemimpin dalam Islam juga disebut dengan amir. Kemudian yang ketiga disebut dengan ra'in. Pemimpin juga artinya. Apa makna ra'in? Pengembala. Pengembala.
Lalu ada apa dengan pemimpin dimaknakan dengan pengembala? 40 ekor kerbau. Itu nasibnya tergantung kepada seorang pengembala. Percaya tidak? Sangat tergantung. Nyujuasi kabauti siku abaka. Kerbau itu akan bisa hilang. Nasib kerbau yang 40 ekor itu gemuk, mau kurus, mau hilang, mau masuk jurang, mau ke padang rumput yang subur, atau kepada tidak diberikan makan sama sekali, yang menentukan hanya satu orang, pengembala. Umar bin Khattab pernah satu kali berpengalaman. Dia menguji sesungguhnya. Wahai anak gembala, katanya, ini kambingmu sangat banyak. Siapa punya? Pengembala bilang, yang punya bos saya. Bisa tidak kita buat perhitungan? Kau jual saja 1 ekor ke aku, sekarang aku kontan bayar uangnya. Kan bosmu nggak tahu itu, karena banyak ini. Umar bin Khattab tidak pernah membayangkan jawaban anak gembala adalah seperti itu. Tuan, saya tertarik dengan tawaran Tuan. Hampir saya tertarik. Tapi akhirnya niat saya untuk tertarik saya undur dan saya urungkan. Karena saya sadar, meskipun transaksi kambing 1 ekrongan Tuan tidak akan diketahui oleh siapa saja, tidak terkecuali bos saya, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap melihat Tuan. Dipagui de Umar nyo tetap agih piti sarago kambing. Ndak disangkoi mana sekue kona. Maka pengembala dalam Islam juga artinya pemimpin. Nah Bapak Ibu, sekarang kita sudah punya pemimpin. Jamu akan dikakale. Alek akan dimulai. Beliau mulai bertugas. Pisau akan diagihkan, padang akan diserahkan. Siapa yang bisa jamin pedang ini tidak akan memancung yang salah? Siapa yang bisa jamin dia akan berjalan menurut rel yang sudah ditentukan, undang-undang yang berlaku? Ya kan bisa diawasi Bu ya, siapa mengawasi? Ya kan ada aparat hukum, polisi lah namanya, tentara lah namanya, kejaksaan lah namanya, pengadilan lah namanya, sebagainya. Bagaimana kalau kerjasama pula dengan itu? Maka yang paling top adalah dia disuruh mengawasi dirinya sendiri. Sebab kalau diawali oleh polisi, para penduduk Padang Panjang, para jumlah polisi, tidak berbanding lurus. Dan lidi masa juga diawasi. Maka yang paling top itu adalah seseorang akan berlaku baik kalau yang bersangkutan diawasi oleh diri sendiri. Kenapa? Karena dirinya akan dibawa kemana-mana. Jadi Buya Alizar kok diawasi oleh Buya Alizar sendiri. Kalau ibu-ibu mengawasi ibu, mau kicau ibu, bisa saja. Apalagi hari ini adalah musim kicau. Sedang lemah kok, lawak sedang pasar. Padahal di kursi di PT2 di rumah. Lah barangke, alah kau mesti notoleh duit, bah mesti notoi duit dalam toilet. Hari ini terjadi seperti itu. Lah madok kama yo madok badan saja dari rumahnya. Jadi terbuka lebar sekarang ini untuk berbagai macam kemungkaran. Nah, apa yang bisa jamin untuk itu? Satu-satunya adalah sumpah. Demi Allah, aku akan melaksanakan tugas yang diamanahkan ke aku sesuai dengan aturan, sesuai dengan peraturan. Dan bila aku tidak melakukan, itu sambungnya itu, aku rela menerima azab dari Allah. Karena sumpah itu maknanya, apabila kita bersumpah demi Allah aku akan bertugas sejujur-jujurnya. Nah, salah satu kepegawaian masuk pukul 7:30. Maka mulai semenjak itu sumpah disebutkan masuk 7:30 menjadi wajib bagi kita sama dengan wajibnya sholat.
sama dengan wajibnya sholat. Itu sumpah. Saya pernah dengan Pak Akmal ini. Pak Akmal tahu betul ini. Sampai tahun tukang sumpah. Tapi kan yang sumpah juga kami. Tukang pacik Quran. Satu kali Pak Edi, Pak Suirsam mengambil sumpah 80 orang sekaligus. Mesti ingat Pak Akmal. Jadi seluruh pejabat jajaran eselon 2 sampai kakak lurahan sekali sumpah. Di waktu itu ada perbarui sumpah. Ada yang diperbarui, ada yang baru. Saya tukang pacik Quran. Sekalian tukang sumpah. Karena memang menurut aturan di negara kita harus ada pejabat pengambil sumpah. Kalau enggak begitu, enggak ada tanda tangannya, maka sumpah tak sah. Jadi tantangan saya yang kayak angka 7 itu banyak memberlakukan sumpah itu. Fedi. Jadi setelah acara sumpah menyumpah ini, ibu barangkali ingat juga barangkali penuh itu ruangan kita, lantai 3 waktu itu. Ada seorang yang menemui saya, Buya, ada apa Pak? Ambon tidak satu tadi Buya. Kok begitu? Tak talon boleh. Pak, kok Bapak bilang tidak ikut? Di tubuh Pak menempel jas. Dan tadi Bapak berdiri di tempat yang sudah ditentukan. Kok dibilang tidak ikut? Tidak talon umur Buya Wabayo. Bapak saya tunggu jam 10 di ruangan saya. Acara selesai jam 10 datang dia ke Kemenak, nemui saya. Assalamualaikum. Duduk Pak. Di mana minum Buya? Tidak minum dong. Duduklah dulu. Dia bilang minum. Ceknya taparikna barangkali. Bukan minum, duduk dulu. Saya ingin menjelaskan sesuatu. Setelah dia duduk dia bilang, Pak, saya tidak akan sebutkan jabatannya, nanti rahasianya terbongkar pula. Apa tadi kan menerima jabatan? Iya ya. Tapi apa bilang Pak tak ikut bersumpah? Betul Bu ya. Itu yang saya tidak tegar membiarkan Bapak. Ada apa Bu ya? Artinya Bapak sudah mempermainkan sumpah. Sekarang saya tanya, kenapa ada rasa takut Bapak? Karena saya pernah belajar Bu ya, betapa bahayanya melanggar sumpah. Tagak ulu rumah Bu ya, biarlah muda satu. Jabatan Bapak terima, lalu Bapak tidak mau disumpah. Itu artinya Bapak main-main dengan sumpah. Nah sekarang dengarkan apa yang saya sampaikan. Orang yang mau menerima satu jabatan rela disumpah adalah ibadah. Dia beri pahala. Karena orang yang mau disumpah artinya dia berusaha memaksa dirinya berjalan lurus. Pintu surga menuju. Tapi orang yang mau menerima satu amanah tak mau disumpah artinya ada kesengajaan ingin menyimpang. Dan untuk orang ini dua dosa. Coba dosa mau Buya, itu mengkodem panggil. Baca dulu Buya, ulang lagi sumpah di sini. Saya panggil staf saya 2 orang untuk jadi saksi. Ulang lagi sumpahnya. Baru sana nanti. Kenapa Pak Ibu hadirin? Jangan bermain-main jok sumpah. Nah sekarang dalam surat Al-As ada sumpah. Itu yang kedua. Dan yang bersumpah ini langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok tidak ada sumpah itu? Saya tanya sama ibu. Pak Lurah bersumpah, Pak Camat bersumpah, Pak Wali bersumpah, Gubernur bersumpah, Presiden bersumpah. Makin tinggi jabatan, makin besar bobot sumpah. Betul tidak? Mana tinggi bobot sumpah Pak Camat di Pak Lurah? Camat. Mana tinggi tanggung jawab, isi tanggung jawab sumpah Pak Wali Kota, Pak Bupati, jawab Pak Camat? Bupati. Bagaimana dengan Gubernur? Bagaimana dengan Presiden? Tentu lebih tinggi
bobot tanggung jawab kewajiban di dalam sumpah Pak Prabowo di Indonesia. Nah sekarang yang bersumpah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada itu. Makanya jangan main-main dengan sumpah Allah. Kalau kita bersumpah adalah dengan nama Allah atau bisifati atau menyandarkan sesuatu kepada sifatnya demi yang maha kuasa, itu sudah sumpah. Makanya saya ingin menyampaikan bagi yang terbiasa tolong tinggalkan. Lakonan dia tehkan menangagwa. Itu sudah sumpah Pak. Mungkin maaf cakap yang menjual untuk meyakinkan pembeli, yang mengatakan untuk meyakinkan yang mendengar. Untung kalau yang disampaikan benar. Tapi kalau tidak benar, di pokok ambosalah biasa gitu. Konan dia teh ka menangawa. Kalau tidak benar, itu sudah sumpah. Itu sudah sumpah karena sudah menyangkutkan kepada Allah. Nah seperti itu. Jangan main-main seperti itu. Nah Bapak, makin besar tinggi sang yang bersumpah, makin besar bobot sumpahnya. Sekarang yang bersumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu 1, 2, 3. Yang keempatnya, yang disumpah adalah manusia. Awak kan disumpah di situ. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khus, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam keadaan merugi. Nah, kalau kaji lamun sana kok. Jadi seluruh kita merugi. Rugi dalam apa? Dalam inti sumpah tadi. Kalau awak bersumpah dengan menyebut nama Allah, kalau Allah bersumpah melandaskan kepada sesuatu yang harus awak perhatikan. Wal asri, demi masa. Perhatikan itu masa, itu waktu. Watin, perhatikan itu pohon tin. Waturisin, perhatikan itu bukit Tursina. Wasubhi, perhatikan itu subuh. Wal fajri, perhatikan itu waktu fajar. Wadduha, perhatikan itu waktu duha. Itu maknanya. Nah sekarang wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Artinya Allah menyuruh kita manusia memperhatikan masa. Nah Muhammad Yunus lagi. Demi masa, kata Muhammad Yunus. Itu bisa dirubah menjadi demi umur. Nah, kenapa dia sebut demi umur? Itu masih. Sebab masing-masing kita hanya punya masa seumur kita. Belum sesudah, belum sebelum. Kita hanya punya masa selama hidup. Sebelum doa lain, entahlah. Setelah mati, tidak pihak doa lain. Kita hanya punya masa selama kita hidup. Maka demi masa bisa ditukar demi umur. Nah ada apa dengan demi umur? Innal insana lafi khus, kebanyakan manusia dalam hidup hanyalah merugi. Tak berapa yang beruntung. Ini kan berbahaya. Apa tolok ukur rugi untung? Tentu kembali kepada patokan inti hidup kita. Kita hanya diutus oleh Allah ke bumi untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan hidup kita. Nah sekarang umur yang sudah kita peroleh, waktu yang sudah kita lewati, sudah berbanding luruskah dengan ibadah yang kita lakukan? Aku masalahnya deh. Kan bisa wak mengira tuh. Tidak usahlah dari ketek bana, dari mukalaf salah, dari balik berakal. Sejak saya balik berakal to now sampai hari ini, banding lurus kalah dengan ibadah yang kita kerjakan. Sudah kasih imbang. Tentu dengan mempertimbangkan kesalahan yang setahu kita, yang sesadar kita. Maka Allah menjustis lafi khus, yang banyak adalah rugi. Yang banyak adalah rugi. Saya tidak akan berkata-kata panjang karena waktu kita sudah desak. Sedikit saja kita mengambil perbandingan Bapak dan Ibu. Tadi malam sudah saya sampaikan, saya ulang lagi. Sesudah zuhur sampai subuh waktu beribadah. Setelah subuh sampai zuhur nanti waktu bekerja. Kau keluar dari masjid, kau akan tua dan pegawai. Ke sekolah dan guru. Ke sawah dan petani.
kakadai na mengalih sesudah kini wah. Itu waktunya hanya sampai zuhur sebenarnya. Sebab setelah zuhur itu beribadah lagi. Makanya setelah zuhur sampai subuh tak pernah putus waktu itu. Habis zuhur masuk asar, habis asar masuk maghrib, habis maghrib masuk isya, habis isya masuk subuh sebenarnya. Walaupun ada untuk istirahat. Tapi habis subuh tak masuk zuhur. Tapi Allah tak larang. Siap zuhur masih bekerja, tafadhol, silakan. Tidak apa-apa. Habis asar kerja, tidak apa-apa. Habis maghrib, habis isya masih lembur, boleh. Asalkan yang wajib itu tak tinggal. Nah sekarang masalahnya, sudahlah siap subuh sampai zuhur labi dewa sadonya. Siap zuhur masih dipersilakan kita bekerja. Nah sekarang ada matematiknya. Waktu ibadah untuk bakarajo namanya terpakai, atau waktu karajo untuk ibadah namanya terpakai. Waktu beribadah yang banyak tersita, lafiyakus, maka kita banyak merugi. Kita banyak merugi. Nah Bapak Ibu hadirin, Allah tahu sesuai dengan umat Muhammad. Umat Muhammad umat yang paling sibuk, PR-nya paling banyak, waktunya paling kasib. Allah beri maaf kita tentang itu. Makanya yang masih buka kedai siap zuhur dimaafkan oleh Allah. Yang masih lembur dimaafkan oleh Allah. Yang masih ke sawah dimaafkan oleh Allah. Apa bukti kemaafan Allah? Didatangkan Ramadan. Didatangkan Ramadan untuk melipat gandakan yang tadinya minus agar kembali menjadi plus. Tinggal dewa. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, ini Allah menghardik kita, mewarning kita dengan surat Al-Asr agar kehati-hatian dalam hidup kita tingkatkan, dan umur yang tersisa betul-betul kita manfaatkan secara maksimal. Lama bana raso nanas. Nanas dimakan di waktu pagi, karena awaklah banyak nan harus dinas, maka mengaji harus berhenti. Mudah-mudahan akan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Tentu terlebih terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.